Puji Tuhan, kita bersyukur siap mendengarkan firman Tuhan. Kita buka firman-Nya di dalam Kejadian pasal 22. Kita akan belajar bersama dan melihat apa yang firman-Nya katakan mengenai ujian iman. Ya, seperti topik yang Gembala sudah sampaikan di media sosial melalui poster yang ada dari malam Gembala berbagikan. Kita akan lihat di ayat 14, ayat kunci di dalam Kejadian pasal 22, pernyataan yang luar biasa dari Abraham yang adalah bapa orang beriman. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 14 sudah temukan, amin. Ada di depan di LCD, bisa lihat kalau yang sudah penglihatannya tidak memungkinkan untuk membaca Alkitab. Di kitab suci ada tampilan yang lebih besar di depan. Kita baca bersama-sama Kejadian 22 ayat 14, 23. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sekali lagi, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan menyediakan. Tuhan akan menyediakan dan sudah menyediakan. Di atas gunungnya, artinya di tempat kediamannya, Dia sudah tahu dan melihat kita. Amin. Namun kita perlu belajar dari seorang yang bernama Abraham. Untuk mengalami yang namanya Tuhan menyediakan, Abraham harus melalui ujian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, dalam beberapa minggu di tempat ini, di Jemaat Kairos, anak-anak sekolah minggu, saya harus ibadah sekolah minggu. Ketika mau ujian selalu panggil gembala atau kasih gembala yang doa tutup dan doakan mereka. Dan tadi cukup banyak yang ujian. Saya pikir ujiannya sudah selesai ya. Anak saya belum masuk sekolah, jadi saya tidak tahu jadwal kalender pendidikan. Guru-guru di sini yang tahu, orang-orang tua yang anaknya sudah sekolah tentu tahu. Saya tadi kaget, rupanya masih ada ya anak-anaknya akan mengikuti ujian akhir semester. Ada yang sudah mengikuti ujian kelulusan di sekolah SD, SMP maupun SMA. Nah, ujian yang ditetapkan oleh sekolah atau tempat pendidikan tentu untuk membuat atau menjadikan hidup kita lebih baik. Ujian itu untuk menakar seberapa jauh kemampuan dan pemahaman kita di dalam pembelajaran, betul? Ya. Ujian itu kalau dulu ya, sekarang saya dengar sudah tidak ada lagi ujian nasional ya. Kalau dulu zamannya Gembala itu ujian nasionalnya itu luar biasa ya. Itu kita belajar dan baik-baik, bukan belajar mata pelajaran lagi, tapi kamu belajar itu mengujian itu belajar pakai pensil 2B dan kasih lubang itu ya, bulat ya. Jangan sampai robek kertas, jangan sampai nanti komputer tidak baca ya. Harus sesuai, jangan lewat garis ya. Jadi kita belajar di rumah untuk bagaimana kasih bulat dan harus cari orang tua carikan pensil 2B ya. Ya supaya kita ujian dapat lulus ya. Di zaman SD dulu saya di Nabire tunggu pengumuman dari RRI ya, atau tunggu pengumuman dari Dinas Dikbud ya, Pendidikan dan Kebudayaan dulu ya. Ujian ya. Ini bicara tentang ujian anak. Hari ini dalam keyakinan, dalam pengiringan kita akan Tuhan, Tuhan juga mau menyediakan yang terbaik. Amin. Tuhan juga mau memberikan yang terbaik seperti yang dialami oleh Abraham, yang dipakai Tuhan, yang dipanggil Tuhan dan dijadikan Tuhan sebagai bapa orang beriman, dan melaluinya semua bangsa di muka bumi mendapatkan berkat. Abraham tidak serta-merta langsung menjadi orang yang luar biasa, tapi dia juga harus melewati ujian. Kalau kita baca secara utuh di dalam Kejadian pasal 22, di dalam ayatnya yang pertama, Tuhan memanggilnya. Tuhan berkata kepadanya di ayat 2 lebih jelas, ambillah anakmu yang tunggal itu,
yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk memberikan anaknya untuk dikorbankan, nampaknya Tuhan mau untuk mengambil tujuan dan maksudnya dari hidup Abraham. Ini anak yang dinantikan. Ini anak yang mana usia Abraham dan Sarah sudah menjadi tua. Ini anak perjanjian yang mana ketika Abraham keluar dari negerinya, Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan berkata, pergilah dari negerimu dan dari saudara-saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Aku akan memberkati engkau dan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan olehmu, oleh keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Tuhan, saya percaya Abraham sudah mengerti dan tahu dan pegang janji itu. Bahkan dalam penantiannya Abraham terkadang bimbang, ragu, tapi Tuhan selalu meneguhkan dan tiba masa waktu Ishak hadir. Ishak sudah bertumbuh, Ishak sudah menjadi besar. Tuhan malah minta, hati orang tua mana yang tidak sakit? Hati orang tua mana yang tidak sedih? Saya tidak tahu dengan jelas karena Alkitab tidak mencatat apakah Abraham berkata kepada Sarah istrinya atau tidak. Tapi sebagai suami istri, kalau mereka satu hati, mungkin Abraham waktu katakan itu kepada Sarah, ada terjadi percekcokan dan isi dalam rumah tangga, mungkin bakalai-bakalai baku pukulkan atau apa yang mungkin terjadi. Tapi lihat, ketika mendengarkan suara Tuhan, ketika mendengarkan perintah, ketika dia merasa ragu dan mungkin bingung dalam perjalanannya, ketika anaknya Ishak bertanya di mana korban sembelihan, Abraham berkata di dalam ayat 8, kita lihat bersama, Abraham menyahut anaknya Ishak yang akan dipersembahkan dengan sebuah pernyataan iman. Dia katakan, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Sebagai orang tua, sebagai ayah, coba kita posisikan diri kita di Abraham. Ya, tadi saya dengar dan baru tahu anak Elis ini tidak jadi ke Jayapura ya. Bapak tidak mau, Bapak ya, tidak mau jauh dari anak perempuan. Gembala juga pasti tidak mau jauh dari anak Filia. Filia itu kemana-mana pasti ikut. Gembala pulang ke Nagiri juga pasti ikut ya. Sakit juga tiba-tiba besok sembuh harus ikut ya. Anak yang tua diminta oleh Tuhan. Tapi Abraham tetap berkata dengan iman. Ada sebuah pernyataan iman yang dahsyat dengan berkata Allah akan menyediakan. Dalam imannya terbukti, sikapnya terbukti di hadapan Tuhan. Ayatnya yang ke-14, 13, terlebih khusus di ayat 12. Tuhan menyuruh malaikatnya, utusannya, untuk jangan membunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan. Karena Abraham mendapatkan sebuah pengganti korban, yakni seekor domba untuk diberikan dalam korban kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ujian iman yang dialami oleh Abraham hari ini juga kita alami itu. Ujian iman yang dilalui oleh Abraham juga hari ini berlaku dan kita dapati dalam perjalanan mengiring akan Tuhan. Pertanyaannya untuk kita hari ini, dapatkah kita mempercayakan apa yang paling berharga?
ketika Tuhan memintanya atau ketika Tuhan mengambilnya? Dapatkah kita memiliki keyakinan iman dan berkata bahwa Tuhan pasti akan menggantikan? Hari ini mungkin bukan anak kita yang diminta oleh Tuhan. Mungkin harta kita, uang kita, tenaga kita, waktu kita, pekerjaan, bahkan mungkin yang berharga ialah kesehatan kita ketika Tuhan minta. Dan Tuhan izinkan masalah terjadi. Apakah kita masih mau tetap memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan akan menyediakan seperti yang dimiliki oleh Abraham? Kalau kita mengabdikan diri dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya percaya bahwa semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau mau mengikut Tuhan, semakin engkau mau berpaut kepada Tuhan dan bersyukur atas segala yang terjadi, serta mau untuk mengalami Tuhan, akan ada ujian-ujian hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Haleluya. Akan ada banyak hal yang akan Tuhan izinkan terjadi, dan sebenarnya kita harus menyadari itu adalah cara Tuhan untuk membuat hidup kita lebih baik. Amin. Untuk membuat hidup kita lebih dahsyat, dan Tuhan mau pakai kita dan keturunan serta keluarga kita untuk menjadi berkat seperti yang dimiliki oleh Abraham. Amin. Menjadi berkat bukan hanya untuk kota Manokwari, tapi untuk bangsa-bangsa yang besar. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tahu hari-hari hidup kita di depan. Hari ini mungkin kau bisa jalan kacau-kacau. Hari ini mungkin tuh orang berkata, ada lagi nih anak ini tukang buat kacau. Hari ini mungkin orang dengar, ini anak ini tukang mabuk satu ini. Hari ini mungkin orang berkata hal-hal yang tidak baik tentang dirimu, tapi Tuhan mau katakan hal yang baik, dan Tuhan mau saudara dan saya berada. Amin. Saudara dan saya mau dipakai Tuhan. Saudara dan saya mau diangkat Tuhan. Saudara dan saya mau dijadikan Tuhan. Hanya rendahkanlah dirimu dan miliki ketaatan seperti Abraham. Milikilah kepekaan terhadap apa yang menjadi suara Tuhan. Saya tadi malam baru baca-baca di media sosial tentang Tuhan berbicara. Ada 5 hal dituliskan di dalam status ya, kalau tidak salah TikTok atau real Facebook atau apa itu. Tuhan berbicara melalui firman, Tuhan berbicara melalui orang lain, Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya, Tuhan berbicara melalui Roh-Nya yang kudus. Dan Tuhan juga dapat berbicara di hati nurani kita. Suara Tuhan sudah terlalu banyak kita dengarkan. Ketetapan dan perintah Tuhan serta apa yang Tuhan mau, saya percaya sudah terlalu banyak yang kita dengar dan pahami. Adakah sekali lagi kita mempercayakan apa yang kita miliki dan apa yang paling berharga dalam hidup kita mau berikan kepada Tuhan? Adakah kita memiliki ketaatan dan keyakinan iman serta keteguhan iman ketika menantikan jawaban yang terbaik dari Tuhan? Saya percaya Abraham dia punya keteguhan iman juga, walaupun dia mungkin sedang kebingungan pada waktu itu. Tapi dia percaya dan dia sudah melihat bahwa di usianya yang senja saja Tuhan bisa memberikan anak. Dan itu menjadi sebuah keyakinan serta juga keteguhan hatinya. Walaupun hari ini Tuhan minta anak, pasti Tuhan akan gantikan. Itu yang dimiliki oleh Abraham. Hari ini sudah terlalu banyak perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Hari ini sudah terlalu banyak pertolongan dan kasih-Nya. Dan ketika hari ini kau mendengarkan suara Tuhan, adakah Anda mau ada di dalam kerelaan dan ketaatan serta keyakinan iman dengan berkata bahwa Tuhan pasti menjadikan yang terbaik? Ataukah Anda seperti bangsa Israel yang hidup dalam tegak-tegak,
Pada hari ini, jikalau engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Janganlah hidup seperti bangsa Israel di masa dan di Meriba. Janganlah sampai hidupmu tidak mengalami kasih dan tidak mengalami dan memasuki tanah perjanjian seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang dalam angkatan itu keluar dari tanah Mesir. Karena mereka hidup tidak teguh dan tidak taat, tidak setia dan tidak memiliki keteguhan iman. Mereka tidak melihat dan mengalami tanah keberkatan dari Tuhan. Tuhan sayang kita, haleluya. Tuhan cinta kita, Tuhan hadir saat ini untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, saya undang teman-teman dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan untuk mempersembahkan pujian dari sedangkan dari sana. Biar puji Tuhan, kita dengarkan pujian ini menjadi kekuatan juga untuk kita. Tuhan hadir, sayangku dan sayang saya. Sayang kita semua dan mau hidup kita menang melalui ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Puji Tuhan.
Mapigyan kene nyamaro mansen mandundi. Dia komos jai koba, babe ose yamanse ganun paroko, rasine yamakya isoko, isama kuswaya eko. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Lihat kehidupan kami. Lihat apa yang sedang kami alami hari ini. Kami percaya seperti pujian yang sudah dilakukan oleh anak-anak muda ini. Tuhan hadir. Tuhan sayang kami semua. Tuhan punya rencana yang indah. Masa depan kami sungguh ada dan tidak akan pernah hilang harapan di dalam-Mu. Tuhan mau memulihkan keadaan. Tuhan mau mengangkat kami. Tuhan mau menjadikan hidup kami berharga. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap anak-anak muda dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan. Hamba tidak kenal mereka satu persatu. Mereka baru pertama kali hadir di tempat ini. Namun hamba percaya Tuhan hadir dan Tuhan mengenal mereka. Tuhan mengenal anak-anak muda ini. Dalam nama Yesus, apa yang menjadi isi hati perkumpulan masa depan dan keberadaan mereka di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, Tuhan berperkara. Tuhan terus menyatakan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba berdoa minta urapan dalam nama Yesus, kuasa dalam nama Yesus, cinta Tuhan dalam nama Yesus, pertolongan dan damai Tuhan dalam nama Yesus, keberkatan dan kecukupan dalam nama Yesus, kasih melanda, kasih ada, dan Yesus Kristus menjadi bagian milik mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga kami yang ada di tempat ini. Kami percaya dengan-Mu Tuhan. Sekali lagi, kami akan melakukan perkara yang besar dan dahsyat di depan hari ini. Walaupun kami belum melihat dengan mata jasmani, tapi dengan mata iman, dengan keyakinan iman, kami mau berkata bahwa Tuhan Allah pasti menyediakan yang terbaik untuk hidup kami di depan. Haleluya. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan kami, layakan kami untuk menerima berkat melalui perjamuan kudus ini. Amin.